Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'u Sabita Tazkiyah dari kelas 2 PAIA dengan NIM 24411040226. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi usul fikih sebagai tugas akhir mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Ishak Suryonugroho MSI. Jadi, pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sesuatu itu halal atau haram? Atau bagaimana ulama bisa menentukan hukum Islam untuk zaman modern seperti sekarang? Nah, jawabannya ada di satu cabang ilmu yang penting banget dalam Islam, yaitu usul fiqh. Pengertian usul fikih. Secara bahasa, kata usul berarti dasar atau fondasi, sedangkan fikih berasal dari faqiha yafqahu fiqhan, artinya mengerti atau faham. Faham yang dimaksud adalah upaya al-aqliyah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-fiqh menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dan dengan mengerti atau al-ilmu bisyai'i ma'a al-fahm. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa fikih lebih khusus daripada paham, yakni pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat Al-Quran secara tekstual maupun kontekstual. Jadi, usul fikih secara bahasa adalah dasar-dasar dalam memahami hukum Islam. Kalau menurut istilah, usul fikih adalah ilmu yang membahas cara atau metode untuk menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya, seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ilmu ini sangat penting loh, karena dengan usul fikih kita bisa tahu nih bagaimana cara menentukan hukum suatu masalah, apalagi yang belum ada di zaman Nabi. Misalnya, apakah zakat boleh dibayar lewat transfer bank atau bagaimana hukum penggunaan uang digital? Dengan bantuan usul fikih, kita bisa mencari jawabannya secara ilmiah dan secara syariat dan sesuai syariat. Sejarah perkembangan usul fikih. Lalu, bagaimana sih sejarah munculnya usul fikih? Jadi begini, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hukum-hukum Islam langsung ditetapkan melalui wahyu, Al-Quran, dan hadis. Jadi belum ada ilmu usul fikih yang ditulis. Nah, setelah Rasulullah wafat, muncul banyak persoalan baru. Maka para sahabat mulai melakukan ijtihad, yaitu metode berpikir dan menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta analisa yang mendalam. Kemudian, pada masa tabi'in dan generasi ulama besar, muncullah tokoh penting yang menyusun ilmu ini
secara sistematis. Siapa sih? Yaitu Imam Syafi'i. Beliau menulis kitab yang terkenal bernama Ar-Risalah, yang menjadi kitab usul fikih pertama. Nah, sejak saat itu, ulama mengembangkan usul fikih dalam berbagai mazhab, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan hari ini, usul fikih telah terus berkembang dan menjadi dasar dalam menangani persoalan-persoalan modern, seperti hukum asuransi syariah, kripto, hingga transaksi digital. Sumber-sumber hukum Islam. Sumber ini adalah rujukan utama ketika kita ingin tahu mana yang halal, haram, wajib, sunnah, dan sebagainya. Ada 4 yang utama. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Hakim atau Asy-Syar'i atau Asy-Syari, yang menciptakan atau menurunkan hukum syara. Artinya, sumber dari segala sumber hukum Islam adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan cara meyakini bahwa yang diciptakan dan diturunkan Allah merupakan wahyu yang terbebas dari campur tangan makhluknya. Sebagai sumber hukum tertinggi, di dalamnya sudah ada banyak hukum dasar, seperti larangan mencuri, perintah sholat, zakat, dan sebagainya. Yang kedua, hadis. Hadis atau as-sunnah adalah membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang menerima risalah ajaran Tauhidullah setelah berakhirnya masa kerasulan Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW. Hadis menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga ada ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama dalam satu mazhab terhadap suatu hukum yang sudah menjadi dalil dalam pelaksanaan hukum Islam. Misalnya, semua ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Yang keempat, ada qiyas, yaitu analogi hukum berdasarkan kasus yang sudah ada. Contohnya, narkoba tidak disebut dalam Al-Quran, tapi karena efeknya mirip khamr atau memabukkan, maka hukumnya haram. Hukumnya haram karena melalui qiyas. Nah, dengan bantuan usul fiqh, kita bisa memahami dan menggunakan sumber-sumber ini dengan benar, logis, dan bertanggung jawab. Maslahah mursalah dan maqasid syariah. Selain 4 sumber utama tadi, ada juga nih pendekatan penting yang dipakai ulama untuk menetapkan hukum, yaitu maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah mursalah, dan yang kedua, maqasid syariah. Maslahah mursalah artinya kemaslahatan atau manfaat umum yang tidak secara langsung disebut dalam dalil,
tapi penting dan tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, pembuatan SIM, penerbitan lalu lintas, penertiban lalu lintas, atau sistem sekolah. Semua ini tidak disebut dalam Al-Quran atau hadis, tapi dianggap penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan umum. Maqasid syariah artinya tujuan dari syariat Islam. Ulama sepakat bahwa hukum-hukum Islam ditetapkan untuk mencapai 5 tujuan. 5 tujuan utama, yaitu yang pertama ada untuk menjaga agama, yang kedua untuk menjaga jiwa, yang ketiga untuk menjaga akal, dan yang keempat menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Contohnya, larangan meminum alkohol untuk menjaga akal, kewajiban zakat untuk menjaga harta, dan membantu sesama. Kalau kita pahami tujuannya, hukum Islam jadi terasa sangat manusiawi dan penuh rahmat. Lalu, apa sih manfaatnya belajar usul fikih? Yang pertama, kita bisa memahami hukum-hukum baru dengan tepat. Contohnya, bagaimana hukum jual beli lewat aplikasi, pinjaman online, atau vintage syariah. Dengan kaidah usul fikih, kita bisa tahu hukumnya walaupun belum ada dalilnya secara langsung. Yang kedua, kita bisa menghargai perbedaan pendapat ulama. Kita jadi tahu bahwa perbedaan itu wajar, karena metode ijtihad itu bisa berbeda-beda. Ketiga, kita bisa mulai berpikir lebih hati-hati dan sistematis. Kita tidak sembarangan menyebut sesuatu haram atau halal, tapi pakai dasar ilmu. Yang keempat, ilmu ini penting bagi guru, ulama, dan siapapun yang memberi fatwa atau nasihat agama. Dengan usul fikih, keputusan yang dibuat tidak asal, tapi sesuai syariat. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang usul fikih pada hari ini. Ilmu yang menjadi dasar dalam memahami hukum-hukum Islam. Ilmu ini bukan hanya untuk para ulama, tapi juga sangat bermanfaat untuk kita semua, agar tidak sembarang dalam menilai, memahami, dan menjalani ajaran Islam. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Don't forget untuk terus belajar, bertanya, dan berpikir dengan hati yang terbuka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.